Oke, balik lagi ke video gue, dan di video kali ini gue akan nge-review keyboard wireless terbaru, yaitu Logitech K580. Halo, selamat datang di channel Vince and Gadget. Nama gue Vincent dan hobi gue adalah gadget. Jadi itulah kenapa nama channelnya Vince and Gadget. Kita langsung ke topiknya tentang ini, keyboard wireless yang baru dari Logitech. Singkatnya, mungkin gue juga punya keyboard versi Lite-nya yang di bawahnya itu adalah K380. Jadi buat yang belum tahu, di sini ada versi TKL-nya Logitech K380, terus di-upgrade sedikit jadi K580 yang ada numpad-nya dan ada fitur tambahan tempat naruh handphone sama ada USB dongle. USB dongle gue bisa bilang itu jadi fitur karena kenapa? Nanti gue akan jelasin coba di belakang. Dalam boxnya hanya ada keyboard dan selesai, dan manual book. Di dalam keyboardnya ada baterai dan USB dongle. Jadi sudah terpasang ya. Terus kalau di boxnya sendiri yang bisa kita lihat nilai jualnya adalah slim multi device. Ini memang slim banget, slim tuh, tapi berbobot. Terus silent, tombol ini senyap banget ya, nggak ceklak-ceklak. Less space more performance juga ini karena bentukannya slim ya. Dia harus ngejar slimnya itu, jadi tombolnya itu pencet dikit aja sudah langsung ke input. Nah itu sebenarnya buat orang yang suka ngetik cepat, menurut gue lebih baik karena performance jari lu nggak harus ngangkat jari jauh-jauh, bisa langsung ke pencet. Dan terakhir, ini sudah pasti long lasting battery life, sudah sangat terbukti banget. Mulai dari mouse-nya yang sekarang udah 5 tahun masih hidup, baru 2 kali ganti baterai. Terus ini K380 juga gue udah pakai 2 tahun dengan pemakaian sekitar 5-6 jam per harinya. Ini udah 2 tahun, pas gue cek secara aplikasi Option Plus itu masih ada di 60-70%. Terus untuk konektivitasnya bisa Windows, bisa MacBook, bisa ya Apple ya, sama bisa Android. Jadi bisa juga ke handphone. Itulah kenapa ada tempat taruh handphonenya juga. Itu aja sih yang ada di kotaknya. Terus kita kalau lihat barangnya, keyboardnya ya tadi slim dan padat juga. Terus untuk keycapsnya ini bentukannya kotak. Kalau si adeknya si K380 ini bentukannya bulat. Yang ini kotak. Terus seperti biasa di Logitech K series yang gue suka itu di bagian atasnya, di bagian function buttonnya itu semua ada multifunction yang ada home, multitask, back, search, backward, forward, musik, play, pause, volume up, volume down, ganti device. Itu semuanya ada tombolnya langsung. Jadi kalau yang biasa suka pakai laptop terus tiba-tiba pakai komputer, mungkin keyboard ini tuh sebetulnya sangat membantu. Gue sendiri juga pakai K380 karena fiturnya ini. Jadi yang belum tahu, Logitech itu sekarang udah punya aplikasi sendiri namanya Logitech Option, dan ada juga Option Plus. Option Plus yang kayak yang paling baru, itu lo bisa ngatur semua keyboardnya. Kayak contohnya nih, semua multifunction yang volume up, volume down tadi, itu lo bisa custom sendiri sebetulnya. Misalnya volume up lo pengen berubah jadi play pause, volume down lo pengen berubah jadi backward, itu semuanya bisa diatur di Logitech Option Plus. Nah terus kalau baterainya, tempat simpennya di mana? Ini yang cukup unik, tempatnya ada di sini. Lo pegang tempat taruh handphonenya. Nah di sini ada 2 baterai AAA sama ada USB dongle. Untuk konektivitasnya, tadi yang gue bisa bilang, katanya di internet ada 3, tapi yang gue alami cukup wajib didengarkan nanti di endingnya. Untuk hasil pengetikannya, suara pengetikannya silahkan coba dengar. Bisa gue bilang sih K580 ini memang menjadi kakaknya si K380 yang bisa dibutuhkan beberapa orang. Gue sendiri juga akhirnya membutuhkan ini karena biasanya K380 gue harus pakai phone stand, beli phone stand tambahan di sampingnya. Dan kalau ini sekarang udah ada tempat phone standnya langsung yang desainnya lebih flush, dan ini bisa langsung ditaruh. Handphonenya bisa
yang kalau gue sih pakai A51 ya, yang 55,5 inch. Itu masih muat, mau bikin potret ataupun landscape bisa. Tapi kalau tab, gue pakai tab yang ukuran 10 inch itu udah nggak stabil. Cuman memang kalau di gue sendiri kelemahannya adalah ada numpad. Gue sendiri jarang pakai numpad, jadi space-nya gue di bagian kanan akan kemakan sedikit. Tapi menurut gue pribadi, tempat naruh handphone ini sama USB dongle itu masih jauh lebih penting daripada kehilangan space untuk numpad. Nah, USB dongle, kenapa dari tadi gue selalu puji-puji USB dongle? Bedanya apa sama Bluetooth? Bedanya sama Bluetooth, kalau Bluetooth setiap gue nyalain komputer, itu dia sampai harus ke landing page dulu, tempat login yang dimintain password. Gue pencet keyboardnya, dia baru connect, baru konektivitas Bluetooth-nya terconnect, terus nanti baru keyboardnya ke input. Yaitu minor issue, tapi isu yang menjadi paling utama adalah gue ketika PC gue bermasalah, keyboard Bluetooth itu nggak bisa mengakses BIOS. Karena kenapa? Karena BIOS itu kan baru bisa diakses sebelum ke landing page ya, ke bagian lo harus input password, yang harus pencet delete. Kasusnya gue di MSI sama ASRock yang gue punya, itu gue harus pencet delete, itu baru bisa akses BIOS. Nah, kalau yang keyboard full Bluetooth itu nggak bisa mengakses BIOS. Gue sudah coba berkali-kali, nggak bisa. Harus mau nggak mau gue beli keyboard lain atau nggak ambil keyboard yang lama yang masih kabel, buat colok, numpang pencet delete doang biar bisa akses BIOS. Kalau ini gue udah coba pakai USB dongle, begitunya on gue pencet delete, bisa gue langsung akses BIOS dengan keyboard ini. Jadi USB dongle itu masih sangat berguna. Nah, itu jadi kelebihannya yang gue bisa bilang dari K580 dibandingkan dengan K380. Sekarang kelemahannya apa? Kelemahannya ini gue baru pertama pakai, gue langsung nemuin. Sangat disayangkan, gue nggak tahu apakah yang gue dapat ini memang bermasalah atau memang gue mencet-mencet sampai ada di kondisi coding yang Logitech belum punya cara yang terbaik untuk menyelesaikan itu. Pertama gue pakai ini, gue langsung colok USB dongle dan langsung pengalamannya seamless. Nah, yang menjadi isu selanjutnya adalah di tombol easy switch-nya antara F11 dan F12 ini ada gambar seakan konektivitas 1 dan konektivitas 2 yang katanya kan bisa 3 device ya. Cuman harusnya 3 tombol. Mungkin buat si USB dongle, Bluetooth 1 dan Bluetooth 2. Pas gue pertama colok USB dongle, di konektivitas 1 pencet langsung dia nyala. Nah, cara koneksi Bluetooth-nya adalah tinggal pencet F11 yang lama sekitar 3 detik. Nanti dia akan blinking. Udah gitu mencari sinyal Bluetooth, connect ke device yang lo mau, dan langsung ke connect. Nah, kemarin gue pencet yang di tombol easy switch 1, gue connectin ke handphone gue coba ngetik, no issue, semuanya gue bisa pakai. Tapi yang menjadi isu adalah gue nggak bisa pakai USB dongle-nya lagi. Jadi konektivitas easy switch yang satunya itu ke connect ke handphone, yang keduanya itu masih mencari sinyal. Yang dongle-nya nggak ke connect sama sekali. Bluetooth-nya udah gue matiin dari handphone, itu juga masih tetap nggak bisa. Jadi ujungnya sekitar 20 menitan gue cari tahu gimana caranya pakai keyboard ini dengan USB dongle-nya. Apakah USB dongle-nya menjadi mati total atau gimana, gue nggak tahu. Sampai akhirnya gue ubek-ubek, gue pakai Logitech Option Plus. Memang keyboardnya masih ke-detect, tapi dongle-nya nggak ke-detect. Agak unik, gue nggak tahu kenapa. Terus unifying receiver-nya harus di add device. Dicari-cari untuk keyboard ini nggak ketemu juga, sampai gue harus nge-unpair dari Bluetooth di handphone gue. Gue harus unpair dulu, baru ketemu USB dongle-nya dengan K580 ini. Akhirnya ya gue bisa pakai lagi si USB dongle-nya. Cuman ya itu, di konektivitas 1, nanti gue kalau misalnya mau connect ke handphone, gue harus pakai easy switch di tombol yang kedua. Gue nggak mau coba lagi yang ke easy switch 1 lagi, nanti takutnya hilang konektivitas lagi. Jadi sebetulnya sih kalau mau buat konektivitas normal ya, dari laptop pakai dongle dan ke handphone langsung dari sini dengan Bluetooth itu bisa aja pakai 2 konektivitas sekaligus. Tapi kalau mau 3 device, jujur gue nggak tahu caranya. Gue cari internet juga gue nggak tahu caranya. Karena di tombol yang ditunjukin sama Logitech hanya ada 2. Beda sama K380 tadi, bisa Bluetooth 3-3-nya dan 3-3-nya ada tombol. Kayak gitu. Nah, ini Logitech yang seri produktivitasnya, keyboardnya dan mouse-nya itu kebetulan warnanya semua sudah sama. Jadi kalau yang suka setup, lu bisa beli keyboard sama mouse-nya langsung dari Logitech. Warnanya yang ini ada warna putih dengan abu-abu di atasnya, atau misalnya lu yang suka warna agak gelap, bawahnya ada yang warna hitam dan atasnya abu-abu, atau yang sukanya agak perempuan agak sedikit feminim, bisa ada yang warnanya pink dan bagian atasnya ini berwarna putih. Buat lu yang suka warna putih, gue tahu suka warna putih itu cukup sensitif dengan warna putih, ada warm white, ada white,
ada cool white. Ini warna putihnya sudah sangat aman. Kalau memang ada yang tertarik dengan keyboard ini, bisa langsung ordernya, linknya ada di deskripsi. Oke, kesimpulannya itu, jadi K580 apa gue sangat merekomendasikan? Gue sangat merekomendasikan buat orang yang suka produktivitas dan simplicity. Desainnya simple, warnanya juga bagus-bagus, bisa langsung taruh handphone. Ada USB dongle-nya, itu USB dongle itu penting, penjelasannya tadi gue udah kasih tahu ya, itu penting banget. Terus bisa easy switch 1-2 device, gue nggak saranin 3 device karena gue sudah mengalami kasusnya yang mungkin semoga itu hanya terjadi di keyboard gue, nggak terjadi di keyboard yang lain, atau mungkin Logitech bisa bantu jawab di komen. Dan semua tombol multimedia keys-nya semua udah ada di atas, jadi bener-bener ya buat banyakan orang yang pakai komputer buat denger musik dan keseharian browsing ini tombolnya gue rasa sih sangat membantu ya. Oke, gue rasa itu aja yang bisa gue share di video ini. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh komen di bawah. Kalau misalnya suka video ini boleh like, nggak suka video dislike. Share ke teman-teman lagi cari keyboard full size dengan seri yang sangat ideal untuk banyak orang. Mungkin video ini bisa jadi jawabannya. Gue Vincent, thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya.